Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas orang Lemuria, penduduk pribumi Jawa. Penduduk tertua atau paling awal di Nusantara adalah orang-orang Gokmanu atau orang Lemuria yang termasuk ras Negroid. Orang-orang Lemuria menempati wilayah Pangea atau superbenua sejak manusia pertama mulai tercipta di bumi. Setelah superbenua atau Pangea terpecah menjadi dua, yakni Laurasia dan Gondwana, maka orang-orang Lemuria menghuni wilayah Gondwana. Disebut Gondwana karena daratan ini dihuni oleh Wangsa Gog. Gondwana sekarang meliputi Afrika, India, Sri Lanka, Kepulauan Andaman, Bangladesh, Thailand, Malaysia, Filipina, Nusantara atau Indonesia, Australia, Selandia Baru, kepulauan di Samudra Pasifik, dan Antartika. Gokmanu atau ras Negroid memiliki ciri-ciri kulit dari coklat tua sampai hitam legam, rambut keriting dan berwarna hitam, bentuk hidung yang lebar dan rata. Orang-orang Tamil di India Selatan dan orang-orang Melanesia Polinesia di Kepulauan Pasifik menyatakan diri bahwa leluhur mereka adalah orang Lemuria. Gondwana di India juga disebut orang Dravida. Orang-orang Tamil termasuk keturunan orang Dravida. Daratan Gondwana sebelum terpecah membentang dari benua Afrika hingga benua Australia dan Antartika. Ras Negroid atau Gokmanu atau orang-orang Lemuria menempati wilayah yang sangat luas sebelum terjadinya pergeseran permukaan bumi yang menyebabkan sebagian daratan Gondwana tenggelam. Penduduk asli Nusantara atau Indonesia adalah orang-orang Lemuria. Orang-orang Wangsa Candra di Jawa menyebut orang-orang Lemuria dengan sebutan Kethek Lemuri atau Wong Legeno. Orang-orang Lemuria juga disebut Gandarwo. Hingga tahun 7000-an sebelum Masehi, orang-orang Lemuria menghuni wilayah di Nusantara atau Indonesia sekarang. Salah satu pusat pemukiman atau habitat orang-orang Lemuria adalah wilayah sekitar Gunung Lawu Purba. Sebelum letusan Gunung Lawu Purba pada 7000-an sebelum Masehi, Sungai Bengawan Solo berhulu di Gunung Lawu dan airnya mengalir dari utara ke arah selatan. Sungai Bengawan Solo bermuara di Samudra Indonesia. Wilayah di sekitar Gunung Lawu Purba
merupakan pusat habitat orang-orang Lemuria. Wong Legena atau orang-orang Lemuria menempati wilayah yang sekarang meliputi pegunungan Watu Jago hingga pegunungan Masaran di Jawa. Orang-orang Lemuria tidak berpakaian alias masih bertelanjang bulat, berkulit hitam, warna kulit tubuhnya kecoklat tua hingga hitam legam. Kulit tubuhnya juga penuh dengan bulu, rambut agak keriting, dan matanya agak merah. Makanan sehari-hari orang Lemuria adalah berbagai jenis hewan seperti kodok, kadal, ular, cacing, jangkrik, belalang, dan hewan-hewan buruan lainnya. Orang-orang Lemuria juga makan buah-buahan seperti buah mulwa, srikaya, mete, duet, nanas, dan lain-lain. Mereka mengumpulkan makanan dari alam. Orang-orang Lemuria juga hidup dengan cara berburu binatang. Tempat tinggal kebanyakan orang-orang Lemuria berada di pohon-pohon yang tinggi atau di dahan-dahan besar pepohonan. Orang-orang Lemuria kebanyakan menghindari tinggal di goa-goa karena goa-goa banyak ditempati binatang buas seperti harimau atau macan gembong. Orang-orang Lemuria biasa yang sudah meninggal, mayatnya ditinggal begitu saja oleh orang-orang Lemuria lainnya. Selanjutnya, mayat-mayat orang Lemuria yang sudah meninggal akan menjadi santapan lesat binatang buas. Tulang-tulangnya tercecer di mana-mana sampai hanyut terbawa banjir Sungai Bengawan Solo dan masuk ke tanah berlumpur sekitar Gemolong, Kali Jambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tulang-tulang itu akhirnya tertimbun lumpur dan cadas yang dibawa aliran Sungai Bengawan Solo. Sebagian tulang-tulang orang Lemuria ada yang sampai terbawa ke daerah berlumpur di Ngandong, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Namun, berbeda dengan orang biasa, para raja atau keluarga pemimpin orang-orang Lemuria pada saat meninggal dunia, mayatnya dikuburkan di kubur batu. Oleh para sejarawan dan arkeolog, penguburan di kubur batu dimasukkan sebagai hasil budaya megalitikum. Budaya megalitikum pertama kali dikembangkan oleh orang-orang Lemuria atau penduduk pribumi Nusantara. Raja atau pemimpin orang-orang Lemuria dikenal memiliki kesaktian. Mereka bertapa di Gunung Lawu Purba untuk memperoleh kekuatan dan kesaktian. Senjata atau pusaka yang terkenal milik raja atau pemimpin orang-orang Lemuria adalah batu mustika sakti Soka Lediro. Pusaka ini digunakan pemimpin atau raja orang-orang Lemuria untuk menghadapi musuhnya, antara lain orang-orang suku Lingga yang ingin merebut dan menduduki wilayah mereka. Raja atau pemimpin orang Lemuria memiliki kemampuan
bisa menghilang dari pandangan ketika sedang diserang atau dikepung oleh musuh-musuhnya. Para pendatang keturunan Wangsa Surya yang membawa bahasa Sanskerta yang masuk ke Jawa kemudian menamakan Gunung Lawu dengan sebutan Gunung Mahendragiri. Ma artinya ibu atau induk, Indra artinya penguasa atau raja, dan Giri artinya gunung. Dengan demikian, Mahendragiri artinya gunung tempat induk, asal-usul para raja atau penguasa. Sejak zaman raja-raja keturunan Wangsa Surya, maka para raja bertapa di Gunung Lawu untuk mencari kekuatan dan kesaktian, karena di gunung inilah tempat pertama kali para raja atau para pemimpin orang-orang Lemuria berasal. Gunung Lawu Purba adalah gunung yang dianggap sakral atau disucikan oleh orang-orang Lemuria. Orang-orang Lemuria kemudian oleh orang Jawa keturunan Wangsa Candra disebut manusia purba. Purba artinya pertama atau yang awal. Manusia purba artinya manusia pertama atau manusia yang paling awal menghuni Pulau Jawa. Dengan demikian, penduduk pribumi di Jawa adalah orang-orang Lemuria. Pada tahun 7000-an sebelum Masehi, Gunung Lawu Purba meletus dahsyat yang menyebabkan terjadinya gempa bumi besar. Sungai Bengawan Solo Purba mengalir di sepanjang lembah Giri Tontro dari Gunung Payung di sebelah barat Giriwoyo ke arah selatan dan berakhir di Pantai Sadeng Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Akibat letusan dahsyat Gunung Lawu Purba, Sungai Bengawan Solo yang semula bermuara ke Samudra Indonesia berubah menjadi ke arah Laut Jawa. Aliran sungai kemudian menuju ke utara, yakni ke Laut Jawa, melewati jalur lipatan Pegunungan Kendeng dan Pegunungan Rembang di Jawa Tengah. Bengawan Solo kemudian mengalir melintasi berbagai kota besar di Jawa sekarang seperti Wonogiri, Solo, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, sebelum akhirnya bermuara di Laut Jawa. Gempa bumi dahsyat pada saat itu terjadi akibat pergerakan lempeng Indo-Australia. Pegunungan Sewu adalah deretan pegunungan yang terbentang memanjang di sepanjang pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, hingga Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Deretan Pegunungan Sewu terbentuk karena pengangkatan dasar laut akibat pergerakan lempeng Indo-Australia. Akibat gempa bumi dahsyat, wilayah perairan laut kemudian membentuk daerah Kars Gunung Sewu yang membentang dari Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Wonogiri,
sampai Kabupaten Pacitan. Jejak aliran Sungai Bengawan Solo Purba masih bisa diketemukan hingga sekarang. Kawasan Gunungan Seribu atau Gunung Sewu terdapat bekas aliran Sungai Bengawan Solo yang mengalir ke Samudra Indonesia. Kawasan Gunung Sewu terdapat wilayah cekungan yang menjadi rute aliran Sungai Bengawan Solo. Cekungan kemudian berakhir di kawasan Pantai Sadeng, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Cekungan yang merupakan jejak Sungai Bengawan Solo Purba kemudian dinamakan Cekungan Batu Retno. Cekungan ini memanjang dari Pantai Sadeng di Gunung Kidul hingga kawasan Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri. Cekungan Batu Retno menjadi lahan yang subur sehingga dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Berdasarkan hasil penelitian kehidupan manusia purba, wilayah yang dulunya menjadi aliran Sungai Bengawan Solo Purba ditemukan banyak peninggalan jejak manusia purba. Ditemukan fosil-fosil seperti sisa-sisa makanan manusia purba dan goa-goa tempat tinggal manusia purba atau orang-orang Lemuria. Selain itu, juga banyak ditemukan fosil binatang laut. Sungai Oya di Gunung Kidul adalah satu dari aliran Sungai Bengawan Solo Purba yang bermuara ke Samudra Indonesia. Orang-orang Lemuria menghuni wilayah di goa-goa Kars di wilayah Gunung Kidul hingga Tulungagung. Sejumlah situs manusia purba atau bekas keberadaan orang-orang Lemuria antara lain: pertama, situs Soko Liman. Situs ini merupakan situs manusia purba yang terletak di Dusun Sokoliman II, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di situs berukuran seluas 2000-an meter persegi ini ditemukan ratusan menhir, termasuk diantaranya menhir arca, batu-batu penyusun kubur batu, serta punden yang sebelumnya terserak di kebun-kebun penduduk atau di lahan milik perhutani. Sampai tahun 2014 terdapat 137 menhir, 5 kubur batu, dan 7 papan kubur batu. Situs Sokoliman berada di kawasan tepi Sungai Oya yang membentuk cekungan Wonosari atau Wonosari Basin. Wilayah ini menjadi tempat hunian manusia purba atau orang-orang Lemuria. Benda-benda yang terkumpul menunjukkan sisa-sisa ritual terkait dengan kematian atau penguburan orang-orang Lemuria. Di situs Sokoliman ditemukan beberapa kerangka manusia di dekat penemuan menhir serta batu kubur. Orang-orang Lemuria yang dikuburkan dalam kubur batu adalah kalangan keluarga, pemimpin atau raja. 2. Situs Bleberan. Situs ini terletak di Dusun Bleberan, Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Situs ini jaraknya tak jauh dari objek wisata air terjun Sri Getuk yang menempati lahan seluas sekitar 1146 meter persegi. Situs ini menjadi tempat penampungan benda-benda purbakala budaya megalitikum
yang merupakan peninggalan orang-orang Lemuria. Di situs penampungan ini terdapat benda-benda megalitikum seperti menhir yang diletakkan berbaring, serta bagian-bagian kubur batu, tutup sarkofagus, serta batu kenong. Ada 57 benda cagar budaya yang ditemukan di situs ini. Terdiri dari 23 menhir, 1 kepala menhir, 26 bagian peti batu kubur, 2 patok kubur batu, dan 3 batu kenong. 3. Gua Braholo. Gua ini berada di Dusun Semuge, Desa Semuge, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fosil manusia purba ini hidup di sekitar tahun 7000-an sebelum Masehi. Fosil manusia purba terdiri dari 10 kerangka manusia purba yang termasuk dalam jenis manusia Australomesoid, yang termasuk ras Negroid atau orang-orang Gondwana atau orang-orang Lemuria. Tak hanya itu, di dalam gua terdapat pula fosil hewan dan perkakas yang digunakan oleh orang-orang Lemuria. Goa Braholo terletak di sebuah lereng bukit Kars, tak jauh dari Goa Bribin yang terkenal dengan sungai bawah tanahnya. Selain fosil manusia, juga ditemukan gigi gajah, belikat rusa, tulang belulang kera, babi, anjing, tikus, dan kerbau. Hewan ini adalah hasil buruan orang-orang Lemuria. Fosil-fosil manusia purba atau orang-orang Lemuria ditemukan di sepanjang Sungai Bengawan Solo Purba maupun lembah Sungai Bengawan Solo yang mengalir ke Laut Jawa. Fosil manusia purba atau orang-orang Lemuria yang ditemukan di sekitar Bengawan Solo antara lain: 1. Meganthropus Paleojavanicus. Mega artinya besar, sedangkan Anthropus artinya manusia, Paleo artinya tua, dan Javanicus artinya Jawa. Secara lengkap artinya manusia besar dan tua dari Jawa. Meganthropus Paleojavanicus ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah oleh G.H.R. von Koningswald pada tahun 1936 hingga 1941. 2. Pithecanthropus mojokertensis. Pithekos artinya kera, anthropos artinya manusia. Karena ditemukannya di Mojokerto, Jawa Timur, maka dinamakan Mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis artinya manusia kera dari Mojokerto. Fosil manusia purba ini ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1936. 3. Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus artinya manusia kera dan erectus artinya tegak. Pithecanthropus erectus artinya manusia kera berbadan tegak. Fosil ini ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1891 di Lembah Bengawan Solo, yakni di Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
4. Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis artinya manusia kera berbadan tegak dari Solo. Pertama kali ditemukan oleh von Koningswald bersama para rekannya pada tahun 1931 di Desa Ngandong, Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah. 5. Homo wachakensis. Homo wachakensis artinya manusia dari wajak. Fosil ini ditemukan di sebuah ceruk di lereng pegunungan Kars di Desa Wajak, Barat Laut, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur oleh Van Richthofen pada tahun 1889. 6. Homo soloensis. Homo soloensis artinya manusia dari Solo. Fosil Homo soloensis ditemukan oleh von Koningswald dan para rekannya pada tahun 1931 di Sangiran, yakni di Desa Krikilan, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Semua manusia purba yang fosilnya ditemukan di sekitar Sungai Bengawan Solo Purba maupun di Lembah Bengawan Solo adalah orang-orang Lemuria atau manusia yang termasuk ras Negroid. Mereka sudah ada sejak bumi berupa satu super benua atau Pangea. Orang-orang Lemuria adalah yang berhak disebut penduduk pribumi atau penduduk asli Jawa. Demikianlah asal-usul orang Lemuria yang merupakan penduduk pribumi atau tertua di Nusantara. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.